Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Ring of Crooked Dots yang dibuat oleh Igu Bacu. I'm sorry if I pronounce your name wrong there. Tapi ya, kita hari ini akan bermain Sudoku dengan satu varian Sudoku kembali ya, yaitu Crooked Pair Sudoku. Agak jarang sih saya melihat Sudoku hanya menggunakan Crooked Pair saja ya, kecuali mungkin di kompetisi mungkin. Tapi nggak hanya ini hanya ada satu Crooked Pair saja, tapi juga puzzle ini mendapatkan komentar dan juga rating yang cukup tinggi gitu di LMD ya, tempat puzzle ini diterbitkan. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk bermain puzzle hari ini. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian clock keepers, angka yang dipecahkan oleh titik putih memiliki sisi satu. Jadi angka sini adalah sisi satu, contohnya adalah 2 dan 3. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi misalkan di dua petak ini, walaupun dia tidak memiliki titik putih atau titik hitam di antaranya, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan sisi 1 atau rasio 1:2. Yang penting di puzzle ini, kita hanya punya informasi positif saja di puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja untuk restart timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, Ring of Crooked Dots ini ya. Saya nggak tahu sih apakah mungkin puzzle ini akan menggunakan teknik ini atau enggak ya. Cuman di judulnya aja udah ada Ring of Crooked Dots. Jadi mungkin dia em, akan berhubungan lah sebenarnya ya. Nggak perlu, belum tentu kita memerlukan untuk teknik ini, cuman akan berhubungan dengan penempatan-penempatan dari teknik tersebut lah intinya. Jadi ini ada suatu teknik yang dinamakan dengan set equivalence theory dan lebih spesifik lagi biasanya dinamakan dengan System of Ring ya oleh komunitas Sudoku. Jadi cara melihat pola ini adalah kita harus bertanya ada berapa sih angka yang nantinya akan muncul pada 5 kolom ini. Pastikan di masing-masing kolomnya itu kita akan punya masing-masing angka 1 sampai 9 akan muncul dalam kolom tersebut kan ya. Jadi totalnya di area hijau ini nantinya bakal ada 5 5 kali angka 1 sampai 9 muncul pada area tersebut. Tapi kalau kita buang angka dalam box ini yang akan muncul 1 sampai 9, kita akan tersisa angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali dalam seluruh area hijau sini. Dan set equivalence theory itu adalah kita harus membandingkan kumpulan-kumpulan angka tersebut dengan kumpulan angka lainnya. Jadi kita misalkan ambil aja di keempat baris ini ya. Dalam 4 baris ini nantinya bakal ada masing-masing satu angka 9 di baris ini, satu kali di baris ini, satu kali di baris ini, dan satu kali di baris ini. Berarti totalnya di area ungu juga angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali. Jadi kita punya keseimbangan di sini, di mana angka pada petak hijau angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali, dan angka pada petak ungu juga sama, angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa nantinya angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu. Dan mereka ada beberapa petak yang telah diambil untuk petak hijau juga dan merupakan diambil untuk petak ungu. Jadi dia berkontribusi pada perhitungan untuk dua petak tersebut. Jadi kayak misalkan di sini dia merupakan angka yang terhitung untuk petak hijau dan terhitung juga untuk petak ungu. Kalau kita buang angka pada petak ini, dari perhitungan hijau kita dan perhitungan ungu kita, kita masih mendapatkan kesimpulan yang sama, di mana angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan petak ungu. Jadi di awal kan angka hijau adalah angka 1 sampai 9 muncul 4 kali, dan ungu adalah 1 sampai 9 muncul 4 kali, maka hijau sama dengan ungu. Tapi kalau kita buang angka di sini dari perhitungan hijau kita dan perhitungan dari ungu kita masih dapat kesimpulan yang sama, di mana hijau sama dengan ungu. Dan kita buang lagi di sini, kita masih sama, hijau sama dengan ungu, kita buang lagi hijau sama dengan ungu, dan kalau kita buang terus, kita akan tersisa di sini nantinya bahwa hijau, angka-angka pada petak hijau di sini yang membentuk seperti pola ring ya, makanya kenapa namanya adalah Fist Novel Ring, di mana ada seorang setter yang bernama Fist Novel membuat puzzle yang membuat pola ini menjadi terkenal lah intinya. Dan angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu di sini. Saya nggak tahu sih apakah di puzzle ini akan menggunakan teknik ini atau enggak ya tadi kan ya. Atau mungkin akan berhubungan dengan penempatan-penempatan dari angka tersebut. Tapi ya kita coba untuk keep in mind aja bahwa ada pola tersebut yang mungkin akan membantu dalam menyelesaikan puzzle ini.
Oke, tapi kita sekarang melihat gimana cara memulai puzzle ini ya. Jadi menariknya ada beberapa titik hitam di sini ya untuk box-box ini. Dan titik hitam itu menariknya dia hanya bisa ada 4 kemungkinan, yaitu 12, 24, 48, dan juga 36 kan ya. Jadi ada 4 kemungkinan dalam titik hitam tersebut. Dan angka 579 itu nggak bakal pernah bisa ada di titik hitam kan ya. Angka 579 bukan angka-angka pada seluruh kemungkinan ini, berarti dia harus ada di luar 3 petak di luar titik hitam tersebut. Sama juga di box ini, sama juga di box ini, dan sama juga di box ini. Dan ini seperti mulai membentuk ring ya di sini ya. 579 di sini. Berarti salah satu dari titik hitam ini nantinya akan berisi angka 1 ya. Dan 1 itu hanya bisa terhubung dengan angka 2 nantinya. Dan salah satu dari titik-titik ini akan menjadi angka 8. Angka 8 harus terhubung dengan angka 4 saja, maka satunya harus 48, dan lagi harus 36. Jadi komposisi dari titik-titik hitam di sini, satunya harus 12, satunya harus 48, dan satunya lagi harus 36. Cuman kita belum tahu ya yang mana. Dan itu juga ya berlaku untuk seluruh box ini ya, karena ini merupakan pola yang sama untuk titik hitamnya penempatannya. Oke. Cuman di sini ada 579 semua ya berarti. Berarti ini dia hanya bisa terhubung dengan 468 sekarang untuk titik putih tersebut. Ini juga sama, ini hanya bisa terhubung dengan 468. Kita harus agak berhati-hati ya, karena angka di sini bisa aja merupakan angka yang sama. Jadi misalkan ada 7 di sini, mungkin 27 dan terhubung dengan angka 6 atau 8 di sini. Ini juga sama, adalah 468 berarti sekarang ya. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Ya, dan angka 579 itu kita harus tempatkan dalam box ini di sini kan ya, 579. 579 ada di box ini. Bahkan itu juga ya berlaku untuk seluruh box ini ya, menariknya 579 dalam box ini nggak mungkin di kolomnya atau di barisnya, maka dia harus kita tempatkan semuanya di sini. Sama juga di dalam box ini 579 dan di box ini 579. Dan ada beberapa titik putih yang mungkin akan membantu kita di sini ya, menariknya. Ya, karena di titik putih itu kita nggak mungkin menempatkan semuanya merupakan angka ganjil ya. Titik putih itu pasti akan berisi satu angka ganjil dan satu angka genap. Karena untuk memiliki sesuatu nggak mungkin dua-duanya merupakan ganjil ya, atau nggak bakal pernah bisa selesai satu. Sama juga kalau dia dua-duanya merupakan angka genap. Jadi ya 579 mereka kita harus sematkan 3 angka ganjil sini ya. 3 angka ganjil, padahal kita tahu salah satu petak ini akan menjadi genap nantinya. Jadi 579 nggak mungkin dua-duanya di sini. Dia duanya harus di atas 579, dan juga satunya harus di sini teman dengan angka genap. Tapi ini karena 579 angka ganjil, ini harus yang angka genap kita. Itu 468. Jadi ini adalah 579 kita untuk triple-nya di sini. Nice. 9. Oke. Oh, dan dua petak ini menariknya dia harus berisi 2 angka yang berbeda ya. Jadi ini nggak mungkin 4 lagi. Kalau ini 4, ini bakal double 5 nantinya. 4 hanya bisa terhubung dengan angka 5. Jadi ini bukan 4 lagi sekarang. Oke. Dan logika yang mirip-mirip di sini ya. Ini nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 579. Kita harus tempatkan 3 kali. 3 angka 579, satunya hanya bisa ini hanya bisa berisi maksimal satu angka 579, berarti harus ada 2 di sini dan satu lagi di atas. Jadi ini harus 579 sekarang. Oke. Dan satunya harus di atas ini ya. Di bawah sini juga sama, ini harus ada 579 di sini, 2 angkanya, dan satunya lagi harus di sini nantinya. Sehingga ada 1, 2, 3. Oh, dan ada 579 triple dalam kolom ini, makanya bukan yang 579 lagi. Harus di sini untuk 579-nya. Nice. Dan ya ini kita harus melihat ya, untuk penempatan angka 579-nya sangat menarik banget kayaknya di sini ya. 579, 579, dan 579 di sini. 579 nggak mungkin dua-duanya merupakan dua petak ini dua-duanya merupakan angka 579 ya, atau enggak kita punya terlalu banyak angka 579 dalam kolom ini. Ada 4 petak yang dipilih dari 3 angka saja, dan itu nggak mungkin. Jadi kita harus tempatkan maksimal 1 di sini dan 2 lagi di sini. 1, 2, 3, sehingga bisa menjadi 3 angka. 579 sini. Oke. 579 ya. Ya, kayaknya kita masih belum tahu cuman sini ya, karena ada titik putih yang membantu kita, jadi
Masih belum tahu bagaimana ini akan berinteraksi nantinya. Cuman 579 juga harus terhubung dengan angka 468, dan di sini juga sama ya, soalnya harus 468 dan ada 579 juga. Oke. Hmm. Terus gimana cara lanjutannya sini ya? Dalam titik putih ini, dia nggak mungkin dipilih dari 579 kan ya, angka ganjilnya. Maka angka ganjilnya harus 1 atau 3. Dan terhubung dengan angka 2 atau 4 nantinya, untuk angka genapnya. Itu satu. Hmm. Untuk penempatan angka 579 dalam box ini juga lumayan menarik ya. Bagaimana 579 ini, dia menempatkannya dalam box ini. Karena kita juga harus berhati-hati banget ya. Kayak nggak mungkin angka 579-nya itu berada pada baris atau kolom yang sama kayaknya di sini ya. Karena kalau dia berada dalam baris yang sama, dia akan membentuk terlalu banyak angka 579 dalam baris tersebut gitu, dimanapun barisnya berada. Dan dimanapun bagaimana kita menempatkan angka 579-nya. Sama juga untuk berada pada kolomnya ya. Kalau ada dua angka 579 dalam box ini dalam kolom yang sama, itu akan membentuk terlalu banyak angka 579 dalam kolom tersebut. Jadi, mereka untuk angka 579 dalam box ini, dia harus berada dalam baris dan kolom yang berbeda. Kalau ini ada 579, 579 nggak mungkin ada di baris yang sama lagi. Oke. Hmm. Cuman kayaknya saya masih belum terlalu melihat ya di situ, walaupun ada beberapa titik putih, kayaknya masih belum terlalu menarik ya untuk kita melihat bagaimana dia berinteraksi. Mungkin ada sesuatu yang lain kali ya, bagaimana untuk, iya, tadi kan dalam komposisi untuk angka-angka rasio di sini ya, satunya harus 12, satunya harus 48, dan satunya lagi harus 36. Jadi menariknya kita bisa membagi ini menjadi tiga komposisi yang berbeda ya. Satunya harus kita coba bagi menjadi tiga komposisi yang berbeda lah intinya. Kalau misalkan ini adalah kita warnakan seperti ini kali ya. Satu dari warna ini nantinya akan menjadi 12, satu dari warna ini akan menjadi 48, dan satunya lagi akan menjadi 3 dan 6. Kita nggak tahu yang mana, tapi kita coba bagi komposisi itu menjadi komposisi hijau, orange, dan ungu. Tapi kalau kita lihat dalam box ini menariknya, hijau hijau kalau dia adalah satu dan 2, titik hitam sini nggak mungkin satu dua lagi, dan titik hitam ini nggak mungkin satu dua lagi, atau bakal terlalu banyak angka tersebut dalam kolom ini. Jadi hijau komposisinya nggak mungkin ini merupakan hijau, ini nggak mungkin merupakan hijau, maka ini komposisi yang merupakan hijau kita dalam box ini. Dan menariknya oleh Sudoku, dia nantinya bakal muncul di sini ya. Jadi dua petak ini nantinya dia harus berisi angka hijau. Dan itu juga berlaku untuk pola dalam crop key di sini ya, menariknya. Biru dan biru sini, misalkan ini adalah komposisi yang sama, dan dia harus muncul di sini nantinya. Oke, jadi mungkin kita coba coloringnya seperti ini aja ya. Ini adalah komposisi yang sama, dan ini adalah komposisi yang sama. Kita nggak tahu apakah ini juga merupakan hijau atau enggak ya. Oh enggak sih, ini merupakan dua komposisi yang berbeda menariknya ya. Karena kalau ini adalah hijau juga, dan ini adalah hijau juga, di mana hijaunya nanti akan muncul dalam box ini. Karena kalau misalkan ini adalah 48, 48 nggak mungkin di kolom ini, baris ini, baris ini, baris kolom ini. Jadi kita harus mendapatkan angka 4 dan angka 8 di petak ini, dua-duanya. Itu kan nggak mungkin. Mau juga kalau dia 36 atau 12. Jadi biru dan hijau di sini mereka adalah dua komposisi angka yang berbeda. Oke. Okay. 579 ya. 579 1 2. Hijau nantinya bakal ada di sini dan biru nantinya bakal ada di sini. Iya, dan juga menariknya itu kan angka 579 itu intinya kita harus menempatkan dalam box ini 579-nya masing-masing satu pada setiap baris dan setiap kolomnya ya. Karena tadi kan kalau bakal ada dua di baris ini bakal terlalu banyak, sama juga di kolomnya. Berarti di masing-masing baris bakal ada satu angka dari angka 579, dan di masing-masing kolom juga bakal ada satu angka dari angka 579. Hah. Jadi dalam tiga petak ini,
Dua angka tersebut merupakan angka hijau dan dua angka tersebut merupakan angka 579. Jadi mungkin kita coba coloring aja ya. Ini um, coloring angka 579 kita merupakan angka orange gitu misalkan. Jadi dua petak ini merupakan angka hijau dan satu lagi merupakan angka orange. Dan itu juga berlaku pada baris ini ya. Dua petak ini merupakan biru dan dua petak itu merupakan satunya harus orange. Oh, jadi ini bukan angka hijau atau biru lagi. Wow. Hah. Enggak, deng. Dia masih bisa kalau enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Harus agak berhati-hati sini ya. 1248 enggak, benar-benar. Ini kita bisa dapatkan kalau di petak tengah-tengah sini bukan merupakan angka biru atau orange. Wow. Oke, saya mulai paham ya kenapa puzzle ini bisa mendapatkan rating yang tinggi dan juga komentar-komentar yang sangat luar biasa banget. Karena ini logikanya benar-benar benar banget kalau menurut saya. Jadi tadi kita telah melakukan deduksi bahwa nantinya komposisi dari hijau kita itu harus antara dia 12, 48, atau 36. Dan hijau itu adalah komposisi yang sama sekarang. Dan dia muncul di dua petak ini akan berisi komposisi hijau kita nantinya. Dan biru juga sama, dia merupakan dari 12, 48, atau 36. Dan dia akan muncul dalam tiga petak ini, dua petak tersebut merupakan angka biru kita. Tapi juga kita tahu tadi hijau dan biru bukan merupakan komposisi angka yang sama. Kalau hijau adalah 12, biru kita nggak mungkin 48. Eh, kalau hijau adalah 12, biru kita nggak mungkin 12 lagi. Jadi hijau dan biru itu nggak boleh ada angka yang sama. Karena komposisi kita tadi adalah 12, 48, dan juga 36. Jadi kalau hijau adalah 48, biru nggak mungkin 48 lagi, jadi bukan angka yang sama. Kalau hijau adalah 36, biru juga nggak mungkin ada angka 3 dan 6 lagi. Jadi hijau dan biru itu adalah 4 angka yang berbeda. Misalkan 12 dan 48, 12, 36, dan lain-lain. Itu nggak ada masalah. Tapi intinya tadi kita juga melakukan deduksi bahwa pada masing-masing baris dalam baris ini, dalam box ini, itu bakal ada satu angka dari 579. Dan pada masing-masing kolom ini, itu bakal ada masing-masing satu angka dari angka 579. Jadi komposisi dalam tiga petak ini, dua petak tersebut merupakan hijau dan satunya lagi harus ungu. Tapi dalam baris ini, dua angka tersebut merupakan biru dan satunya harus ungu. Jadi angka di sini nggak mungkin hijau atau ungu lagi nggak sih? Karena kalau ini adalah biru, kita harus tempatkan dua petak tersebut adalah hijau dan kita nggak bisa menempatkan angka 579 pada kolom tersebut nantinya. Padahal kita tahu dua komposisi ini adalah dua hijau dan satu orange. Ini nggak bakal pernah bisa biru. Dan sama juga kalau kita tempatkan hijau di sini, biru kita bisa tempatkan di dua petak ini dan intinya nggak bakal ada orange di baris ini. Padahal intinya adalah untuk memenuhi dua komposisi dalam kolom tersebut harus berisi dua hijau dan satu orange dan di baris ini bakal ada dua biru satu orange. Ini harus orange kita sehingga bisa memenuhi dua komposisi tersebut. Wow. Oke. Okay. Jadi ini harus hijau kita dan ini adalah orange kita dan ini adalah biru dan ini adalah 579 ya. Berarti 579 itu hanya bisa terhubung dengan angka 468 berarti ya. Oke. Okay. Dan karena ini nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 48 ya. Antara hijau kita merupakan angka 48 atau biru kita merupakan angka 48. Bukan ini merupakan angka 48. Kalau petak ini harus ungu lah nantinya. Kalau enggak, kalau misalkan ini adalah dua-duanya merupakan angka 48, jadi komposisi kita adalah 12, 48, 36, ini bakal 48 semua nantinya dalam box ini. Biru adalah 48, hijau adalah 48. Jadi terlalu banyak angka 48. Jadi salah satu petak ini harus 6 nantinya. Dan 6 itu hanya bisa terhubung dengan angka 57 juga dalam titik putih ini. Kalau ini 5, ini bakal 6 dan 4. Kalau ada 7, ini akan 6 dan 8. Tapi karena salah satu petak ini akan menjadi 6, ini akan terhubung dengan angka 3 nantinya. Antara biru kita adalah 36 atau hijau kita adalah 36. Oke. 5, 4, 5, 6 ya. Antara dia 4, 5, 6 ini masih bisa berisi angka tinggi. Ya, tapi kita masih belum tahu ya di situ komposisi yang hijau atau yang biru merupakan angka yang mana. Oh, tapi tadi kita tahu orange kita tadi harus berada dalam baris satu kolom yang berbeda. Jadi kalau ini adalah orange, dia nggak mungkin ada orange lagi di baris satu kolomnya, maka harus di sini ya. Jadi antara di diagonal ini atau di diagonal ini nantinya untuk mendapatkan orange kita. Mungkin nggak kita bisa melakukan eliminasi kalau ini bukan orange lagi itu misalkan.
Atau mungkin dia memang harus orange. Em, oh enggak, mungkin gini kali ya. Salah satu dari petak ini akan menjadi angka 63 dan satunya akan menjadi 48 nantinya untuk komposisi angkanya. Jadi ini adalah pilihannya 348 berarti ya. Dan 348 itu dia masih bisa terhubung dengan angka, kalau di 3 ini bisa terhubung dengan 24, kalau di 4 ini bisa aja 35, dan kalau di 8 ini bisa aja 79 ya. Jadi tapi nggak mungkin ada angka 3 lagi sini ya. 3 sudah ada di box ini di sini, berarti ini bukan 3 lagi. Oh, intinya adalah 3, 4, 6, 8 sudah diambil di box ini di 4 petak ini ya. Maka tidak mungkin ada 4, 3, 4, 6, 8 lagi. Ini harus 2, 5, 7, 9. Saya masih bisa ada angka 2 sih di sini ya. 2 terhubung dengan angka 3, dan itu bukan angka 5, 7, 9. Jadi kalau 5, 7, 9 berada pada diagonalnya, ini akan menjadi angka 2. Hmm. 3, 4, 8 ya. Kalau ini 3 dia hanya bisa terhubung dengan angka 2. Kalau ini 4 dia hanya bisa terhubung dengan angka 5. Kalau ini 8 dia hanya bisa terhubung dengan 7 atau 9. Tunggu, tunggu. Tapi ada sesuatu yang aneh sini ya. Tapi kalau ini adalah 7, 8, kalau ini adalah 8 dia harus terhubung dengan 7 atau 9 ya. Kalau ini adalah 4, ini harus 5. 8, 8, 4, 6, 5. Itu nggak ada masalah. 8 bisa terhubung dengan 7 atau 9. Kalau ini 4, ini bakal 8, 8, 8, 7, 9, 4, 6, 5. 4 terhubung dengan angka 5, sehingga ini menjadi 7. Dan terhubung dengan angka 6, 8. 3 terhubung dengan angka 2. Ya, kayaknya nggak ada masalah situ ya masalahnya. Oke, mungkin di tempat lain kali ya. Cuman di sini logikanya benar-benar sangat luar biasa banget. Tapi belum bisa kita pecahkan untuk simetrisnya situ ya. Gimana cara kita bisa menempatkan angka orange-nya nanti? Nah, um, di mana lagi menariknya ya? Ada sesuatu kah yang saya miss dari penempatan-penempatan di luar grid ini ya? 579. 1, 2, 3, 4. Kalau ini 6 dia harus terhubung dengan angka 5 atau 7. Dan kalau ini 8 dia harus terhubung dengan 7 atau 9. Jadi satu petak ini pasti bakal berisi angka 7. Ini nggak mungkin 7 lagi. Oke. 4, 6, 8 ya. 4, 7, 9 di sini. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Iya, nggak terlalu menarik juga sih masalah penempatan dari 5, 7, 9 tersebut. 3, 6, 2, 1. Oke, kayaknya saya masih belum terlalu paham ya gimana caranya untuk melanjutkan dari tempat ini kayaknya. Gimana tapi ya? 3, 3, 6, 4, 6, 8. 5, 7, 9, 4, 6, 8. Masalahnya benar-benar cuman ya yang saya belum lihat cuman di titik putih sini doang yang belum saya lihat ya untuk bagaimana ini berinteraksi dengan satu sama lain nantinya. Atau mungkin kita bisa membagi dari 579 ini menjadi coloring yang berbeda kah? Enggak juga sih, kayak misalkan angka di sini, ya angka di sini memang harus muncul dalam box ini di tiga petak ini kan ya, karena ini merupakan angka 579 maka harus muncul di tiga petak ini. Dia nggak mungkin muncul di barisnya, maka dia harus muncul di sini nantinya. Jadi dua angka ini merupakan angka yang sama. Nantinya oleh Sudoku dia muncul di dua petak ini karena dia muncul di empat petak ini juga,
Dan angka sini juga muncul di dua petak ini. Oke, cuman apa masalahnya? Hmm. Mungkin dari, mungkin pertanyaannya gini kali ya. Mungkin nggak sih salah satu dari petak ini merupakan angka 4? Karena angka 4 itu juga hanya bisa terhubung dengan satu angka saja, yaitu dengan angka double 5. Itu mungkin nggak untuk terjadi di puzzle ini? Hmm, mungkin-mungkin aja sih. Saya nggak melihat ada permasalahan situ ya. 5, kalau ini adalah double 5, misalkan ini adalah 7 ya, maka 5-nya harus di sini, 5-nya harus di sini. Ya, nggak ada masalah sih kalau itu adalah angka 4. Dalam simetris di 468 sini, susah banget untuk dipecahkan gitu ya untuk simetrisnya. Hmm. Oke, mungkin saya ada miss sesuatu kali ya, interaksi yang lainnya mungkin sini. Kalau feeling saya sih ini nggak mungkin nggak sih ini menggunakan visual noveling? Kayak enggak sih ya. Masa sih? Kalau misalkan kita menggunakan wisdom noveling ya untuk set equivalence theory tadi untuk polanya, kita tahu nantinya dalam dalam seluruh pojokan sini dia harus berisi angka yang sama dengan seluruh angka di sini. Oke, tapi 579 akan muncul 4 kali dalam pojokan tersebut dan memang sudah muncul 4 kali, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu lagi di sini. Dan itu adalah 4 kali masing-masing angka tersebut muncul. Berarti saya bakal ada 4 angka genap, 468, dia muncul di sini, dia muncul di sini, dia muncul di satu petak ini yang berisi satu ganjil satu genap, satu lagi akan di sini. Oke, saya nggak melihat itu akan membantu kita sih masalahnya. Um, 3648 ya. Yang menarik untuk angka 48 sih terutama ya. 48, 36. Hmm, 1, 2, 3. Di, hmm, kalau kita menggunakan sistem overlaying di pojokan sini lumayan menarik ya. Bagaimana kita bisa menempatkan angka 1, 2, 3-nya. Di visual overlaying nggak bakal ada angka 1, 2, 3 lagi. Sehingga dia harus ada di pojokan. Karena nggak mungkin dia muncul di seluruh petak ini. Jadi dia harus muncul 1, 2, 3-nya di pojokan. Nggak tahu sih, masalah itu juga nggak terlalu menarik ya. Oke lah, kalau misalkan ada angka 1 di sini, dia bakal mengelilingi grid ya. Kita menempatkan 2 di sini, maka harus di sini, dia harus di sini, dan di sini. Tapi itu juga, ya nggak tahu sih, kayaknya nggak terlalu menarik juga untuk kita cari ya untuk interaksinya. Oke, seenggaknya saya bisa mengeliminasi kalau ini bukan angka satu lagi sih. Karena hijau kita adalah angka 36 atau 48 ya, dan itu berlaku juga untuk biru kita. Jadi ini bukan, ini adalah 36, 48. Dan nantinya salah satu dari titik hitam ini bakal menjadi satu dua kan ya. Jadi ini nggak mungkin satu dua lagi. Kalau ini adalah satu dua, titik hitam ini satu dua, ini nggak mungkin satu dua lagi. Kalau satu dua, ini nggak bakal pernah bisa melekat lagi. Jadi ya seenggaknya ini bukan angka satu dan dua. Dan satu petak ini berarti harus memiliki angka tiga berarti ya. Oke.
Antara dia 2 2 3 atau 2 4, atau 3 4. Tapi sekarang 3 dalam baris ini dia hanya bisa di salah satu kotak ini. Dan ya sekarang kalau kita lihat 3 dalam kolom ini dia nggak mungkin di sini lagi, maka harus di bawah. 3-nya harus di sini. 3 dalam baris ini dia nggak mungkin di boxing lagi. Kalau sudah di sini maka harus di sini. Dan itu mengelilingi grid tadi untuk bagaimana angka 1 2 3-nya berinteraksi. Atau mungkin dalam penempatan angka 3 6 kali ya yang menarik. Karena kalau ini adalah angka 6, itu lumayan susah bagaimana kita bisa menempatkan angka 6 dan 3 pada titik hitam di sini ya. 6, 6 nggak mungkin sini lagi berarti. Hmm, 6, 5, 7, 8, 7, 9. Saya nggak paham ya, gimana caranya untuk lanjutannya di sini ya. Oke, satu mungkin satu di kolom ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Maka satu di baris ini, dia hanya bisa di sini. Dan sekarang satu di kolom ini. Oh, wow. Ini tiba-tiba banget ya. Hah, hah. Oke. Satu di kolom ini, dia hanya bisa di sini. Maka satu di baris ini, hanya bisa di dua petak ini. Sehingga satu di kolom ini, dia harus di atas. Oh, enggak, ding. Tadi saya mikirnya ini harus 1 3 pair ya, tapi enggak. Satu di kolom ini harus di atas, dan satu di baris ini, dia harus ada di satu petak ini. Uh. Dan dimanapun angka satunya berada, itu akan menyelesaikan untuk titik hitam di sini ya. Kalau ini adalah satu, ini nggak mungkin 1 2 lagi. Ini harus yang 1 2. Jadi harus sangat berhati-hati banget bagaimana kita bisa menempatkan angka satu nantinya di situ. Hmm. Oke. Okay. Hmm. 4 6 8 ya. Mungkin untuk penempatan angka 4 6 8 kali ya yang menarik. 4 6 8. Oh, paham, 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 paham. Wow. Ya, ini benar-benar menarik banget ya untuk puzzle-nya. Tadi kita bisa melakukan eliminasi kalau ini bukan angka 1 2 lagi. Tapi harusnya kita bisa melakukan logika yang sama pada seluruh tempat di mana angka satu berada sekarang ya. Karena kalau ini adalah angka 1 2 pair atau ini adalah 1 2, ini 1 2, ini 1 2, itu nggak bakal pernah bisa lagi. Karena kalau ini adalah angka 1 dan 2, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 1 2 lagi di titik hitam ini. Ini nggak mungkin 1 2, atau ini nggak bakal pernah bisa menekan kandidat lagi. Kalau ini adalah 1 2, ini nggak bakal pernah bisa menekan kandidat lagi. Maka intinya adalah angka 2 sekarang dalam box ini, dia hanya bisa di salah satu petak ini. Dan itu akan mengelilingi grid kembali ya. 2 dalam baris ini berarti ada di salah satu petak ini, atau kita bisa melakukan logika di mana ini bukan 1 2 pair lagi tadi, makanya menjadi 2 3 pair. Dan logika yang sama untuk ini nggak mungkin 2 lagi, ini harus 2 3 pair sekarang. Dan di baris ini dia harus ada 2 3 pair. Oh sorry, ini bukan 2 4 2 3 ya, yang benar. Jadi salah satunya harus 3, satunya harus 2. Ini juga sama, ini harus 2 3 pair. Oke. Hmm. Perlahan-lahan saya sudah mulai mengerti sedikit-sedikit ya bagaimana cara menyelesaikannya. Oh, dan sekarang ini adalah angka yang cukup rendah ya. 2 3 di sini, dia nggak mungkin terhubung dengan 5 7 9. Maka kita tahu ini yang harus 5 7 9 kita yang terakhir. Nice. Ya, 5 7 9. Dan harusnya dia hanya bisa terhubung dengan angka 3 4 5 ya. Karena ini adalah minimal angka 5, tapi maksimalnya adalah angka 3. Jadi untuk menghubungkannya hanya bisa dengan 3 4 5. Luar biasa banget. Kejadiannya bukan 5 lagi sekarang. Maka di baris ini ya, di kolom ini ada 7 9 pair, ini menjadi 5 sekarang. Ini bukan 5 lagi. Sehingga ini bukan 4 karena nggak mungkin terhubung dengan angka 5. 3 membuatnya menjadi 2 sekarang. Oke. Dan 3 dan 4 di sini ya. Ini nggak mungkin yang 3 6, ini nggak mungkin yang 4 8, maka ini yang harus 1 2 kita. Oke. 4 masih belum terlalu menarik kayaknya di sini untuk tempatnya ya. Cuman kita lihat yang lain dulu. Sini sudah ada 5 7 9.
Jadi ini nggak mungkin 579 lagi ya. Sudah ada tiga petak yang dalam baris tersebut yang merupakan angka 579. Jadi 579 kita adalah di tiga petak ini. Oke. Dan ini adalah 468 ya untuk lanjutannya. Ya, di box ini kita masih butuh angka 468 yang belum muncul. Sudah ada 1, 2, 3, 579. Ini nggak mungkin 1, 2, 3, 579. Lalu kita bisa menyimpulkan nggak sekarang yang mana yang merupakan angka 48 atau 36 sini ya untuk hijau atau ini kita. Mungkin masih belum kali ya situ. Cuma ada angka 1 di sini ya. Satu mau lihat ke samping ini nggak mungkin satu lagi, makanya harus satu. Dan ini adalah 468 sekarang dalam boxnya. Tapi ini nggak mungkin 4, 5, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Maka 5-nya harus di atas, ini juga nggak mungkin 5. Oke, 79, 7968. Um, 1. Gimana lagi lanjutannya ya? 468. Dimanapun angka 3-nya berada ya. Hmm. Kayak kita masih belum bisa mendeduksi dari box ini deh untuk lanjutannya mungkin ya. 1, 2, 6. Oh, tapi baris ini ya, baris ini kita sudah punya 5, 7, 9 dan 1, 2, 3, 4. Maka kita butuh 68 di sini. Oke. Dan berarti ini harus berhubung dengan angka 3 atau 4 dan juga samanya adalah 3468, 3468. Berarti ini adalah biru nggak sih harusnya ya? Karena kan 3468 kita salah satu dari kombinasi tersebut adalah hijau, satu kombinasi tersebut adalah biru dari komposisi ini ya. Jadi ini adalah yang biru kita. Nggak mungkin hijau lagi. Berarti angka di sini adalah angka yang sama dengan dua petak ini. Angka di sini harus muncul di sini oleh Sudoku berarti jadi ini nggak mungkin 6 lagi dan ini bukan 3 berarti untuk rasionya. Oke. Lalu ini nggak mungkin 4 lagi oleh Sudoku dan 4 bakal ada di atas ini ya. Hmm, nggak tahu sih itu belum membantu juga ya untuk menariknya. 2, 3, 5, 7, 9. Angka apa yang menarik di sini ya? Ini ada logika yang lumayan lumayan menarik banget. Dua petak ini nggak boleh sama ya menariknya. Kalau ini merupakan dua angka yang sama, maka oleh Sudoku di dalam box ini dia harus muncul di sini. Dan itu nggak mungkin. Jadi ini merupakan dua angka yang berbeda ya. Satunya harus 6, satunya lagi harus 8. Dan dimanapun angka 8-nya berada, dia harus terhubung dengan angka 9. Enggak. Dimanapun angka 6-nya berada, enggak ada yang 6, kalau 6 di sini dia terhubung dengan 5 dan 7 ya. Dan ini akan menjadi 8 dan terhubung dengan 7, 9 itu nggak ada masalah. Dan kalau ini 8 dia terhubung dengan 7 atau 9. Dan ini menjadi 6, ini menjadi 7. Kayaknya ini bakal menjadi 7 nggak sih? Ya, karena intinya adalah dua angka di sini merupakan angka yang sama ya. Ini dalam box ini dia nggak mungkin muncul di baris ini, maka dia harus muncul di sini untuk kuning. Tapi kita tahu dua angka sini merupakan angka yang berbeda. Jadi satunya harus 6, satunya harus 8. Jadi ini nggak mungkin 9. Kalau ini 9, ini bakal menjadi double 8. Jadi ya ini harus 7 kita. Nice. 7 menyelesaikan 9 kita. Ini bukan 7 lagi sekarang. Belum membantu sih yang menyelesaikan yang mana merupakan angka 6, yang mana merupakan angka 8. Tapi ini merupakan progress sekarang. 7 nggak mungkin lagi sekarang oleh Sudoku. Oke. 7, 6, 5 atau 7, 8, 9. 7, 6, 7, 6, 5 atau 7, 8, 9. Belum juga ya tariknya. 3, 4, 8. Gimana lagi untuk lanjutannya?
1, 4. Oh, di baris ini. Ya, di mana angka 4 dalam baris ini ya menariknya. 4 nggak mungkin ada di baris ini, di box ini lagi, maka dia hanya bisa di sini. Dan itu membantu banget. Ini menyelesaikan, ini harus double 5 sekarang. Dan 4 nggak mungkin sini lagi oleh Sudoku. Ini nggak mungkin 4 lagi. Um, Kayaknya ini masih mungkin untuk berisi angka 4 ya. Karena kalau ini 4, oh enggak. Dalam box ini kita masih butuh 1 dan 4. Ya, 1, 4. Ini nggak mungkin 4 lagi. Berarti 6 atau 8 masih mungkin tapi di situ. 4 terhubung dengan angka 5, ini nggak mungkin 5 lagi. Oleh Sudoku, ini juga bukan angka 5. Oke. Hmm, dalam box ini juga kita masalahnya masih belum tahu yang mana yang merupakan angka 579 nantinya. Hmm, juga bukan 5 oleh Sudoku sekarang. Kalau misalkan 5, 7, 6, 8 ya. Ya, ini masih belum terlalu menarik juga bagaimana kita bisa menempatkannya ya. Mungkin kita coba benchmark aja lah ya. Kayak dari tadi saya masih belum melihat logikanya karena belum membenchmark seluruh angka di sini ya. Oh, dan juga ada beberapa angka 6 dan 8 mungkin yang akan membantu kita di sini nanti. Oke, oke. Kita mulai dari benchmark dulu. Dari sini kita masih butuh angka 1, 6, 8 yang belum muncul. Kolom ini kita masih butuh angka 1 dan 4 belum muncul, maka ini adalah 1, 4 pair. Dan sekarang kita coba untuk melakukan coloring untuk angka 6 dan 8 kita ya. Kita coba bagi menjadi dua warna yang berbeda. Misalkan ini adalah warna abu-abu mungkin, dan ini adalah yang warna orange. Ungu. Oke. Ini adalah 68 yang ungu, dan ini adalah 68 yang, ini 68 yang abu-abu, dan ini adalah 68 yang ungu. Dan kita coba telusuri grid untuk membedakan dua warna tersebut ya. Ini nggak mungkin 68 yang ungu lagi karena berada dalam baris yang sama, maka ini merupakan yang abu-abu. Ini merupakan yang ungu, ini sekarang merupakan yang ungu, ini merupakan yang abu-abu, ini juga sama, ini merupakan yang abu-abu. Nggak membantu sih ya, ini nggak melihat ungu atau abu-abu kita. Tapi ini merupakan 68 yang sama ya menariknya. Ini juga sama, 68 yang sama. Dan, uh, dan angka 6 dan 8 itu, dia adalah angka biru atau angka hijau kan ya, 68 kita. Hijau akan berisi 38, 36 atau 48. Dan itu salah satunya akan berisi angka 6 dan 8. Dan biru juga sama. Jadi ungu kita antara hijau atau ungu kita adalah biru. Dan sama juga abu-abu kita antara hijau atau dia merupakan biru. Tapi oleh Sudoku ini nggak mungkin biru lagi. Karena sudah ada dua biru di sini. Maka ini merupakan angka yang hijau berarti ya menariknya. Oh, ada 68 di sini ya. 68 di sini merupakan 68 yang abu-abu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin warnanya gini aja kali ya. 68 kita bagi menjadi 68 yang ini berarti 68 yang hijau kita dan ini adalah 68 yang biru kita. Oke. Berarti 68 68 biru harus sama semua dan 68 biru harus muncul di dua petak ini, dia nggak mungkin di kolom yang sama, makanya bukan 6 dan 8 lagi. Ini juga sangat menarik banget ya bagaimana coloring dalam puzzle ini berinteraksi. Oke. Dan sekarang berarti kita tahu salah satu dari ini merupakan hijau lah ya. Ini berarti nggak mungkin hijau lagi karena sudah ada 68 di sini. 68-nya harus muncul di sini. Oke, nice, nice. Jadi ini adalah yang 3468. Um, dan ini adalah yang 12 kita berarti ya. Dan harusnya logika yang sama bisa kita dapatkan di sini ya. 68 nggak mungkin sini lagi, berarti ini merupakan yang hijau kita. 3468. Dan ini adalah yang 12 kita. Juga sama, kita butuh biru dalam box ini nggak mungkin di baris sini. Jadi birunya harus di atas. 3468. Luar biasa banget. Dan berarti ini juga 12 kita untuk komposisinya. 12, 12, 12. Mungkin kita warnakan juga kali ya untuk um, melihat untuk 12-nya. Oke, dan sekarang kita coba melakukan eliminasi 12 di tempat lainnya. Ini nggak mungkin 12 lagi, sehingga menjadi 3, 2. Ini nggak mungkin 1. 1, 4 selesai. Ini nggak mungkin 1 di baris ini, satunya harus di sini. Dan 1, 2 melihat ke petak ini, 4, 1 selesai.
23 juga selesai, dan 23 di atas selesai. Oke, kita punya posisi seperti ini. Ini nggak mungkin 68 yang hijau lagi, maka ini merupakan yang 68 biru, sehingga ini bukan merupakan yang 68 biru, harus yang di sini. Ini bukan 34 lagi berarti, dan ini adalah yang 34, 34, oke. Lalu di mana lagi? Ya, mereka juga ini belum menyelesaikan puzzle-nya ya. Oh, tunggu. Salah satu dari oh nggak ada, ini dua angka yang sama ya menariknya. Hmm. Kalau ini adalah angka 6, kalau ini adalah angka 6, dia hanya bisa terhubung dengan angka 7 saja ya pada seluruh petak ini menariknya. 7, 9, 5. Hmm, nggak tahu sih itu membantu atau enggak ya. 7, 7, 6, 8. Ini kayaknya masih belum terlalu membantu kita di situ deh. Mungkin yang lain dulu kali ya. 1, 2. Di mana tapi ya ini kita benar-benar sudah banyak banget nggak sih untuk mengambil informasinya, cuman masih belum bisa terpecahkan ya untuk polanya di sini menariknya. Nah, 3, 4, 6, 8. Nggak, oleh sudoku aja lah ya. Sekarang angka 3 di sini mengalir masih ke bawah, maka biru kita adalah yang angka 4. Oke, nice. Oke. Jadi kita tahu sekarang biru kita adalah yang 48 semua. Jadi kita coba tandakan aja ini bukan 3 atau 6 lagi. Dan seluruh petak ini kita tahu adalah yang angka 8 kita. Nice. Ini adalah yang keempat. Berarti ini bukan yang 36 ya. Dan 36 harus di atas sekarang. 36 harus seperti ini untuk tempatnya. Dan hijau kita adalah bukan yang angka 4. Bukan yang angka 4. Dan bukan yang angka 8 lagi. Harus yang 36. Luar biasa banget puzzle ini. 6 harus di sini. Ini harus 3 sekarang. 3 menyelesaikan 36 kita. Dan menyelesaikan 63 kita. Ini adalah angka 6 juga. 63 di sini. Kita lihat aja lah ya coloring sini dan coloring sini dan coloring sini juga, sehingga menjadi grid yang um, seperti ini aja. Oke, nice. Dan tinggal sudoku aja ya di dalam box ini kayaknya yang harus kita selesaikan. Ini, oh ini menariknya belum tahu ya, 6, 5, 4 atau 6, 7, 8. Jadi masih belum tahu sih. Tapi di sini kita bisa selesaikan 9, 5 seperti ini. Kemudian menyelesaikan ke bawah 9, 7, 5 dan 7, 9 di samping telah selesai. Jadi dari box ini ya yang harus kita cari lanjutannya. 3 di sini ya, 3 di sini hanya bisa terhubung dengan angka 2 saja. Dan maka kita tahu 5, 7, 9 kita yang berada dalam diagonal yang berbeda harus seperti ini nantinya. Nice. Oke, ini menjadi yang orange kita, ini menjadi yang ungu kita. Biar lengkap lah ya, kita coloring aja mungkin 5, 7, 9 semuanya menjadi orange. 48 kita adalah yang biru. Dan 1, 2 kita adalah yang ungu. 1, 2 ungu. Dan yang terakhir 3, 6 kita adalah yang hijau. Nice. Oke, jadi 2, 1 di sini, 1, 2, 2, 1, 1, 2, dan 1, 2. Lalu di sini mungkin untuk lanjutannya 6 ya, tadi 6 hanya bisa terhubung dengan angka 7 saja, 6 hanya bisa terhubung dengan angka 7, dan menyelesaikan angka 5, 7, 9 kita. Dan di sini, kolom ini masih butuh angka 9, dari sini adalah angka 9, 9 di atas, 9, 5 selesai, 7 dalam box ini ya, 7 nya bisa di sini, berarti ini menjadi 5, ini menjadi 5, dan 9. Dan yang terakhir untuk angka 48-nya, 6, 7, 7 hanya bisa terhubung dengan angka 8 saja. Luar biasa banget. 84 selesai, 84, dan 4, ups, nggak salah ya, ini 8 ya 84 seperti itu. Oke. Dan puzzle selesai. Oke, terus dia selesai untuk Ring of Crooked Dots. Membuat sudoku yang hanya menggunakan satu varian saja, terutama variannya adalah Crooked Dots ya, Crooked versus ini, dan juga memiliki kualitas puzzle yang sangat luar biasa banget. Itu bukan merupakan suatu hal yang mudah ya.
Cuman kalau menurut saya di sini Igu Bacu bisa membuat sebuah Sudoku yang berinteraksi dengan sangat luar biasa banget di puzzle ini. Kita bisa tadi membedakan lah ya untuk kombinasi dari rasio ini akan berisi angka apa, 1, 2, 4, 8, dan juga 3, 6, dan akan menghasilkan 4 kumpulan angka yang berbeda ya, 1, 2, 4, 8, 3, 6, dan juga 5, 7, 9, berinteraksi dengan sangat luar biasa sekali di puzzle ini. Tadi saya sangat suka banget ya, terutama tadi dengan wow moment ya, dimana angka 1 itu nggak bisa bersamaan dengan angka 2 atau kita tidak akan pernah bisa mendapatkan rasio yang valid dalam keempat box ini. Benar-benar puzzle yang dibuat dengan sangat brilian sekali oleh Igu Baco dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.